alangkah baiknya sebelum berpuasa dosis obat-obat diabetes sebaiknya diatur maupun dari golongannya. Contoh beberapa golongan yang bisa menyebabkan menurunnya atau gula darah dalam waktu singkat atau hipoglikemi. Salah satunya golongan sulfonylurea atau yang biasa digunakan itu glimepirid. Jadi sebaiknya ya dihindari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Healthy. Senang sekali rasanya saya Syaputri Indra Dewi bersama dengan instalasi promosi kesehatan dan pemasaran Rumah Sakit Tajudin Halid Makassar kembali lagi menyapa Sobat Healthy dalam program Tor and Care. Kami bicara karena kami peduli. Kami peduli, maka kami bicara. Sobat Healthy, di bulan puasa ini tentunya kita harus menjaga yang namanya kesehatan. Nutrisi yang seimbang dapat membantu puasa kita agar bisa berjalan dengan lancar. Lantas bagaimana dengan penderita yang mengalami diabetes mellitus? Nah, tentunya kita sudah bersama di studio podcast Rumah Sakit Tajudin Halid Makassar. Kita menghadirkan narasumber yaitu Dr. Muhammad Yusuf Irianto, spesialis penyakit dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dokter. Waalaikumsalam, selamat pagi. Gimana kabarnya, dokter? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah baik. Dokter, tema yang sangat menarik yaitu puasa bagi penderita diabetes. Apa yang perlu diperhatikan dan diketahui? Dan tentunya Sobat Healthy, diabetes itu merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula di dalam darah. Nah, glukosa atau gula adalah sumber energi utama bagi tubuh. Kita simak yuk penjelasan mengenai diabetes mellitus menurut medis. Silahkan, dokter. Ya, diabetes mellitus itu sendiri itu merupakan penyakit kelainan metabolik yang ditandai dengan hiperglikemi atau peningkatan gula darah. Hal ini bisa disebabkan oleh masalah pengeluaran insulin yang dimana nanti sebenarnya insulin membantu untuk mengatur kadar gula darah di dalam tubuh kita. Ada yang bermasalah pengeluaran insulinnya, ada yang bermasalah dalam cara kerja insulinnya. Oke. Nah, dokter, untuk penderita diabetes sendiri, tentunya pankreas tidak mampu memproduksi insulin atau tubuh tidak bisa menggunakan insulin dengan optimal. Akibatnya apa, dokter? Akibatnya nanti kadar gula darah akan meningkat. Sebenarnya itu kan gula seperti yang Putri sampaikan tadi. Dibutuhkan untuk sebagai cadangan makanan, sebagai sumber energi atau biasa disebut ATP. Dalam kata lain, jika gula darah berlebih akan disimpan sebagai cadangan makanan dalam bentuk glikogen. Tetapi pada orang penderita diabetes, dia tidak bisa ubah itu, makanya gula darahnya tinggi. Dan beberapa penyakit misalnya sampai kadar gulanya 400, 500, banyak komplikasi yang bisa terjadi. Bisa koma. Ketoacidosis diabetik biasa kita sebut, ketoacidosis. Ada hiperosmolar. Jadi untuk menghindari komplikasi itu, alangkah baiknya kita atur gula darah. Yang dimana juga kita tahu di Makassar, di sini kan kue-kue Bugis manisnya. Jangan mikir, dokter. Sangat-sangat manis. Semanis senyumnya kita berdua di sini, dokter. Oke. Jadi untuk prevalensi untuk DM dan HT di Sulawesi ini sangat tinggi. Apalagi sekarang kan momennya bulan puasa, mungkin bagus untuk dibahas. Baik. Nah, kita selama menjalankan ibadah puasa ya, dokter ya. Bagaimana dengan penderita diabetes, dokter? Diabetes mellitus, apa yang perlu diperhatikan dan diketahui oleh penyakit DM ini, dokter? Oke. Selama berpuasa kan ini puasa merupakan hal yang wajib bagi kita umat Muslim. Tetapi yang perlu diperhatikan yaitu di mana kita berpuasa kita tidak bisa makan ataupun minum. Jadi yang perlu diperhatikan pada penderita gula salah satunya ada risiko dehidrasi atau kekurangan cairan. Yang dimana saat kita berpuasa intake minum berkurang, belum lagi pada penderita penyakit gula itu frekuensi berkemih meningkat. Jadi sudah intake oralnya kurang, mau dari makanan atau minuman, frekuensi berkemih meningkat, risiko dehidrasi bisa tinggi. Saya lanjutkan yang tadi saya bilang intake oralnya kurang. Jadi ada risiko namanya hipoglikemi juga atau kekurangan gula. Kekurangan gula itu kalau di medis biasanya untuk penderita DM di bawah 70. Di bawah 70, oke. Terus belum lagi jika pasien konsumsi obat-obat tertentu, obat antidiabetes baik yang oral ataupun yang suntik insulinnya. Di mana sudah intake oral kurang, obat oral jalan terus atau suntiknya jalan terus, risiko hipoglikemi tinggi. Makanya sebenarnya alangkah baiknya sebelum berpuasa sebaiknya diatur dosisnya, dan ada beberapa golongan obat itu yang sebenarnya dihindari. Oke. Karena resiko hipoglikemi atau menyebabkan
Alangkah baiknya sebelum berpuasa dosis obat-obat diabetes sebaiknya diatur maupun dari golongannya. Contoh beberapa golongan yang bisa menyebabkan menurunnya atau gula darah dalam waktu singkat atau hipoglikemi. Salah satunya golongan sulfonylurea atau yang biasa digunakan itu glimepirid. Jadi sebaiknya ya dihindari. Selanjutnya pada saat puasa tubuh itu sebenarnya diciptakan Allah sudah sempurna, di mana dia akan beradaptasi. Ketika kita puasa berarti tidak ada intake oral masuk, gula berkurang. Pada saat gula berkurang, tubuh itu akan merespon. Yang tadi saya sebutkan ada cadangan makanan, dia balik cara kerjanya, dia pecah itu cadangan jadi gula darah. Itu respon baliknya ya dokter. Tetapi pada beberapa kejadian dia pecah terlalu banyak, jadinya gula darah bisa meningkat. Ya, jadi yang harus diperhatikan ada risiko peningkatan gula darah yang berlebih. Ya, jadi tanda-tanda yang perlu juga yang dipelajari saat puasa itu kita harus perhatikan bagaimana tanda-tanda orang yang hipoglikemi atau kekurangan gula, yaitu bisa keringat dingin. Oh, tanda-tandanya keringat dingin ya dokter ya. Ciri-cirinya seperti itu ya dokter ya. Salah satunya. Salah satunya. Penglihatan agak gelap begitu, pusing, lemas, ada mual muntah terkadang. Pada hiperglikemi sebenarnya juga mirip, terkadang ada lemas, berfrekuensi berkemih meningkat. Suka ngantuk juga kayak gitu ya. Agak loyo, lemas ya. Jadi itu yang harus diperhatikan untuk menghindari risiko-risiko tersebut. Yang dimana kalau pasienku sendiri itu saya sangat menghindari risiko pasien terjadi hipoglikemi. Dimana itu hipoglikemi atau penurunan itu menurut jurnal yang saya baca dalam 3 bulan pertama setelah dia kena hipoglikemi ada risiko besar dia mengalami serangan jantung. Serangan jantung dokter. Jadi kalau saya pasienku apalagi usia tua tidak apa-apa lah naik-naik sedikit. Yang penting terkontrol, tidak menyebabkan komplikasi juga. Kalau untuk pasien yang usia muda gimana dokter? Usia muda, kalau saya rata-rata pasienku untuk gula darah puasa saya range-nya itu 90 sampai 130. Gula darah sewaktu 140 sampai 180. Tetapi kan juga paling bagus itu dikontrol A1C-nya, HbA1c-nya. Targetnya itu 7 sampai 8. Tetapi pada usia lanjut yang kita tanyakan, lansia 7 sampai 8,5. Oke. Tapi terbeda lagi kalau nanti dia geriatri, ada frailty-nya, ada frailnya, ada kerentaannya. Oke. Dari semua penjelasan yang dokter sebutkan sudah terjawab mengenai risikonya, ciri-cirinya. Nah, lantas dokter, apakah semua penderita diabetes mellitus itu dapat berpuasa? Sebagian besar bisa. Bisa ya dokter ya. Oke. Yang dimana kita tahu sebagai muslim, kita kan harus wajib berpuasa. Iya. Tetapi ada beberapa kendala di mana kita tidak bisa berpuasa. Kendala, berarti ini adalah gejala awal dari penderita diabetes ya dokter ya? Sebenarnya juga tidak juga. Jadi biasa kita golongkan di beberapa penggolongan. Bagi kita puasa itu kan wajib dengan catatan fisik dan mental kita mampu. Pada penderita gula kita biasa golongkan ada yang sangat beresiko, contoh dia sudah hipoglikemi berulang atau penurunan gulanya tadi yang saya cerita berulang. Dalam 3 bulan terakhir dia kena hipoglikemi, kontrol gula yang buruk, ada namanya DM tipe 1, biasa keturunan atau idiopatik. Nah, ada jenisnya. Berarti genetik ya dokter ya? Ada kan penggolongan DM itu kan ada DM tipe 1, DM tipe 2, gestasional. Gestasional itu yang tiba-tiba naik gulanya saat hamil, ada yang lain itu DM tipe lain penggolongannya. Terus pada orang-orang yang penderita DM dengan aktivitas fisik yang berat, misalnya dia buruh, dia petani yang sementara membajak sawahnya, yang butuh aktivitas yang lebih, itu tergolong very high. Terus ada yang berisiko, yang dimana HbA1c yang saya cerita tadi sebelumnya di atas 10, yang dimana kan tadi kontrol gula yang paling bagus itu 7 sampai 8. Pada golongan ini dia HbA1c-nya lebih dari 10. Terus ada pasien dengan masalah gangguan ginjal. Kan pada pasien gangguan ginjal itu intake oral, intake cairan harus diperhatikan. Dan yang seperti yang kita sebutkan atau tanyakan yang pertama, risiko dehidrasi pada saat berpuasa sangat tinggi. Terus pada penggunaan obat-obat insulin, obat insulin itu misalnya kan insulin itu bisa cepat menurunkan gula darah. Jadi pada saat penggunaan insulin dan dia berpuasa harus hati-hati dan sebenarnya harus di-adjust atau diatur dosisnya. Misalnya pada penggunaan yang mix atau gabungan, pada saat sahur itu dikurangi 50%, bukanya hanya 30%, ataupun harus diatur dosisnya.
Terus pada usia lansia atau geriatri yang hidup sendiri atau tinggal sendiri di rumah tanpa ada yang menemani, itu sangat berisiko untuk berpuasa karena tiba-tiba hipoglikemi atau pingsan, nggak ada yang bisa tahu ya dokter. Oke, baik dokter. Nah tadi dokter sempat menyebutkan bahwa diabetes itu ada diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Nah untuk penderita yang sedang berpuasa ya dokter ya, di diabetes tipe 1 itu seperti apa sih dokter? Dia kalau tipe 1 berarti dia harus pakai insulin terus. Jadi insulin terus. Dia sangat berisiko untuk menjalankan ibadah puasa. Terus saya lanjut tadi, ada yang golongan moderate atau sedang, dia bisa berpuasa dengan menggunakan insulin yang kerja cepat saja, tetapi dengan keadaan kontrol gula yang bagus. Terus yang paling low risk, yang paling aman itu penderita DM yang menggunakan obat oral, metformin dengan catatan gula darah terkontrol. Terus yang saya sebutkan very high, yang sangat berisiko dan berisiko tadi perlu pemantauan khusus, yang dimana nanti sebenarnya prosedur yang saya pelajari sebelumnya dari dosen-dosen saya, sebelum berpuasa sebaiknya sebenarnya 2 bulan atau sampai 4 bulan itu sebelumnya harusnya kontrol dulu. Oh berarti rajin check up ya dokter ya? Ya, tapi maksudnya sebelum berpuasa, misalnya kita rencanakan puasa pada bulan 2, berarti sekitar bulan 10, bulan 11 harus mulai rutin. Tanya dokternya apakah saya bisa berpuasa tidak. Nanti itu dosisnya sudah mulai diatur 2 sampai 4 bulan. Adapun literatur yang lain itu saya baca sekitar hanya butuh 6 sampai 8 minggu sebelum berpuasa. Jadi mulai diatur, mulai tadi yang saya cerita, ada beberapa obat yang golongan-golongan yang bisa menyebabkan hipoglikemi, berarti harus diganti atau dosisnya dimainkan. Oke, baik. Dokter Yusuf, bagaimana dengan ibu hamil yang ingin sekali berpuasa atau sedang menjalankan ibadah puasa saat ini, tapi dengan diabetes gestasional? Apakah itu dianjurkan, diperbolehkan, atau ada saran lain? Silakan Dokter Yusuf. Pada ibu hamil yang mengalami DM tidak masalah berpuasa dengan catatan glukosa darahnya terkontrol atau on target, yang dimana gula darah puasa itu 80 sampai 110. Nah, terus yang diharapkan berarti intake cairannya cukup, terus menghindari aktivitas-aktivitas berat pada sore hari. Kalaupun mau olahraga ringan, jalan-jalan mungkin pagi hari atau sudah sahur. Saya rasa itu kalau ibu hamil sebenarnya secara keseluruhan aman, tetapi yang paling dihindari itu resiko hipoglikeminya karena kasihan juga pada janin. Oh ya, dan pada obat-obat tertentu kita harus pilih yang aman bagi janin karena ada beberapa obat yang disebut teratogenik atau bisa mempengaruhi janin nanti. Oke, baik dokter. Bagaimana dengan prediabetes dokter? Prediabetes sendiri sih sebenarnya agak jarang dibahas. Prediabetes itu berarti kan umumnya mungkin orang mengetahui ada penyakit gula, ada yang tidak. Prediabetes itu berarti ada di antaranya, berarti toleransinya terganggu. Yang dimana kalau kita cek HbA1c, berarti dia ada di sekitar 5,8 sampai 6,4. Jadi kalau sudah ada prediabetes itu berarti harus menjaga diet. Exercise-nya harus bagus, continuous. Kalau bisa 3 sampai 5 kali dalam per minggu. Dengan durasi 30 sampai 40, ada yang bilang 45 menit, ada yang bilang 50 menit. Dengan ritmiknya, ada yang terkadang tiba-tiba naik, ada turun. Kayak aerobik begitu. Oke, baik dokter. Terus pantangannya dokter apa saja untuk penderita DM? Secara pantangan sih, apalagi ini di bulan puasa ya dokter ya, banyak sekali mungkin pantangan selama menjalankan ibadah puasa biar lancar dokter. Pantangannya berarti kita sebaiknya hindari kalau sahur itu kita hindari kopi atau minuman berkafein karena bisa menginduksi frekuensi berkemi meningkat. Nah, jadi kalau kita kopi, teh sebaiknya dihindari. Karena kadar gulanya yang tinggi atau gimana dokter? Karena kafeinnya yang memicu nanti kita frekuensi berkemi meningkat, resiko dehidrasi tinggi. Terus hindari yang terlalu manis karena bisa cepat buat haus. Adapun yang cara singkatnya biasa itu kalau untuk memenuhi kebutuhan cairan, alangkah bagusnya pada saat sahur 2 gelas, berbuka 2 gelas, di antara buka dan sahur sebaiknya ada sekitar 4 sampai 6 gelas. Oke. Nah, faktor risiko diabetes dokter, apakah selama berpuasa apakah anak-anak juga
akan rentan terkena yang namanya DM dokter di usia-usia mungkin sekitar 7 tahun ke atas dokter? Kalau yang itu sekarang saya lihat zaman dulu sih kurang, tapi trennya sekarang meningkat untuk DM pada anak. Di mana ada yang DM tipe lain. Misalnya ada kelainan DM tipe 1 tadi genetik. Terus tapi yang tadi seperti yang saya sudah sampaikan pada DM tipe 1 itu sangat berisiko untuk berpuasa, tetapi bisa dengan pemantauan khusus. Adapun yang lain DM tipe lain misalnya ada tumor pada pankreas atau yang lain, tetapi tidak menjadi halangan mutlak. Oke, dokter, kapan waktu yang baik untuk melakukan konsultasi ke dokter? Dalam hal ini sesuai tema, berarti seperti yang saya sebutkan sebelumnya, berarti kalau sebelum kita mau berpuasa, alangkah baiknya 2-4 bulan kita sudah melakukan persiapan. Mulai dari sampaikan ke dokternya, jadi nanti akan diatur pemilihan obat, jenis obat, dosisnya, seperti apa. Dan risiko-risikonya tergantung usia, komorbid, ditanyakan juga tinggal dengan siapa, apalagi kalau sendiri baru usia lanjut agak berisiko. Ada yang juga menyampaikan hanya butuh sekitar 6-8 minggu untuk pengaturan. Oke, dokter, pengobatan tentunya kan gaya hidup yang semuanya serba instan ya dokter ya. Nah, bagaimana pengobatan yang baik untuk penderita DM selama menjalankan ibadah puasa? Kalau saya untuk DM itu berarti kita harus cukupi kebutuhan cairan, hindari konsumsi berlebih, yang dimana itu karbohidrat atau nasi paling bagus itu sekepal tangan masing-masing. Lauknya boleh banyak, sayurnya seratnya harus lebih banyak lagi. Tapi dengan catatan lauknya tadi itu bukan yang banyak pemanisnya, contoh ayam kecap atau yang lain. Oke, baik dokter. Nah, itulah tadi cara pencegahan diabetes untuk penderita diabetes yang sedang berpuasa. Dan dokter, tips untuk sobat healthies ya dokter yang sedang menjalankan ibadah puasa untuk penderita diabetes. Silahkan dokter. Pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan yang tadi ada caranya, 2 gelas pada saat sahur, 2 gelas saat berbuka, 4 gelas di antara sahur, antara berbuka dan sahur tersebut. Hindari minuman konsumsi berkafein, terlalu banyak lemak, terlalu manis karena risiko membuat haus. Terus cukupi kebutuhan nutrisi, sesuaikan aktivitas, yang dimana aktivitas ini dimaksudkan hindari aktivitas berat pada sore hari, kan yang dimana trennya biasa kalau mau buka puasa ada yang pergi main bola, main futsal, main bulu tangkis. Padahal sebenarnya itu sangat berisiko. Hindari aktivitas karena dimana kan gula darahnya saat itu sedang turun-turunnya, sudah berpuasa sekitar 14-15 jam. Oke, baik dokter. Berarti mungkin sarannya dokter Yusuf ini boleh beraktivitas, berolahraga, tapi jangan terlalu berlebihan karena yang berlebihan itu tidak bagus untuk kesehatan tubuh kita. Begitu ya dokter ya. Oke, terima kasih banyak Dr. Muhammad Yusuf Idrianto, spesialis penyakit dalam UPF BBKPM yang sudah hadir bersama kami, sudah berbagi tips kepada Sobat Healthies bagaimana agar puasa kita ini bisa lancar untuk penderita diabetes mellitus. Kita doakan bersama agar penderita DM ini dapat berpuasa dengan lancar, ibadahnya berjalan dengan lancar, dan tentunya dapat berkumpul lagi bersama keluarga untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Nah, Sobat Healthies, saran dan juga masukan dari Sobat Healthies sangat membantu untuk meningkatkan mutu pelayanan kami di Rumah Sakit Tajudin Halid, UPF BBKPM, dan juga UPF BKTM. Jangan lupa saksikan terus programnya kami di Tor and Cat. Kami bicara karena kami peduli. Kami peduli, maka kami bicara. Sampai jumpa Sobat Healthies. Dadah!